Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rezekinya dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekkah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-akhbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Tingkatan yakin yang kedua yaitu al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Tingkatan yakin yang ketiga yaitu yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para waliullah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tak nampak, namun seakan-akan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa
seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kedua, sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya dan kepada agamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasul-Nya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh, menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." Quran Surah Nuh ayat 5. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan tadi, yaitu yakin, berserah, dan rela berkorban.